Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Mursito dari Prodi Ekonomi kelas A dari Universitas Pancasakti Bekasi, kampus D. Kali ini saya akan menyampaikan materi dari Pak dosen, Pak Yudi Yoskandar, SIP, MPD, MK, dengan mata kuliah leadership. Oke, langsung kita ke materi. Apa sih artinya dari leadership itu atau kepemimpinan? Leadership adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, kemudian mengarahkan, memotivasi dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan atau yang telah diberikan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran dari organisasi tersebut. Keterampilan leadership akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Jadi khususnya dalam hal mencapai tujuan organisasi yang akan dicapai. Kemudian apa sih syarat-syarat untuk menjadi leadership? Antara lain harus mempunyai kekuatan atau energi. Jadi seorang leadership harus memiliki kekuatan lahiriah ataupun batiniah, sehingga mampu bekerja keras dan banyak berpikir untuk memecahkan masalah-masalah yang akan dihadapinya. Kemudian seorang leadership juga harus mempunyai penguasaan atau kontrol emosional. Seorang pemimpin harus dapat menguasai perasaannya dan tidak mudah putus asa. Kemudian yang lain, seorang leadership harus mempunyai pengetahuan dan mengenai hubungan kemanusiaan. Seorang leader atau pemimpin harus dapat mengadakan hubungan yang manusiawi dengan bawahannya, dengan orang lain, sehingga mudah mendapatkan bantuan dalam setiap kesulitan yang akan dihadapinya. Seorang leadership harus mampu memberikan motivasi dan dorongan kepada dirinya sendiri ataupun ke timnya ataupun ke orang lain, sehingga dalam bekerja tim semangat untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi tersebut. Mempunyai kecakapan berkomunikasi sangat penting bagi seorang leadership, karena dalam berkomunikasi yang cakap itu akan sangat membantu seorang leadership. Lanjut, mempunyai kecakapan mengajar. Pemimpin atau leadership harus menjadi guru yang mampu mengajar dan memberikan teladan, kemudian petunjuk-petunjuk, menerangkan yang belum pernah diketahui oleh timnya, mendapat gambaran yang jelas, serta dapat memperbaiki yang salah. Kemudian seorang leadership juga harus mempunyai kecakapan dalam bergaul, dapat mengetahui sifat dan watak orang lain melalui pergaulan agar dengan mudah memperoleh kesetiaan dan kepercayaan dari timnya. Sebaiknya timnya juga bersedia bekerja dengan senang hati dan sukarela untuk mencapai tujuan. Kemudian kemampuan teknis yang juga perlu dan sangat penting diperlukan seseorang untuk menjadi leadership. Mengetahui asas dan tujuan organisasi,
kemudian mampu merencanakan, mengorganisasi dan mendelegasikan wewenangnya, kemudian mengambil keputusan serta mengawasi dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan. Seseorang leadership itu harus menguasai baik kemampuan manajerial maupun kemampuan teknis dalam bidang usaha yang dipimpinnya. Kemudian lanjut, seorang leadership harus mempunyai integritas kepada orang lain. Integritas atau memberikan kesetiaan atau kepedulian kepada orang lain atau bawahan berarti mempertahankan nilai-nilai dan moral yang dicapainya kepada orang lain. Integritas akan menunjukkan kepada orang tersebut kemudian komitmen terhadap satu hal dan bukan sebagai orang yang lambat dalam merespon. Kita lanjut, menjadi seorang leadership atau pemimpin harus mempunyai skill, keahlian, dan keahlian ini dapat kita tumbuhkan dengan cara beberapa hal berikut ya. Karena kalau misalkan leadership dalam suatu perusahaan itu kita anggap sangat penting, sebaiknya memang setiap individu terutama pihak manajer berusaha untuk menumbuhkan skill leadership dalam diri masing-masing. Selain akan menguntungkan perusahaan dalam mencapai tujuan, memiliki skill leadership juga menguntungkan bagi individu tersebut. Skill leadership sangat kuat dalam individu, akan membuat seseorang individu tegar dan lihai dalam mengatasi segala masalah dihadapinya. Nah, berikut cara dalam menumbuhkan skill leadership. Kita mesti berlatih disiplin. Mengembangkan disiplin itu dalam kehidupan profesional dan pribadi adalah suatu keharusan untuk memiliki skill leadership yang efektif, sekaligus untuk menginspirasi orang lain ya, turut dalam menjadi disiplin. Orang akan menilai kemampuan dan kredibilitas dengan sikap disiplin yang diperlihatkan di tempat kerja. Kemudian dapat menjadi inspirasi orang lain. Menjadi seorang leader atau pemimpin berarti secara tidak langsung membuat seorang individu menjadi bagian suatu tim. Seorang yang ditunjuk sebagai leader atau pemimpin harus dapat memberikan motivasi dan menginspirasi orang-orang yang bekerja untuk berkolaborasi sebaik mungkin. Ketika seorang tim membutuhkan dorongan atau bimbingan, tawarkan itu. Terkadang dibutuhkan seseorang hanyalah untuk bersimpati dan mendengarkan. Kemudian kita harus tetap belajar dan terus belajar, karena dalam belajar kita akan menemukan hal-hal yang baru. Salah satu belajar itu untuk menjadi leader yang baik adalah dengan mengikuti materi-materi atau workshop leadership development program. Jadi kita bisa melakukan pelatihan-pelatihan tersebut ya. Kemudian lanjut, kita juga dapat berdayakan rekan kerja atau tim kita. Memberdayakan tim bisa melalui memberikan kepercayaan atau mendelegasikan tugas kepada individu orang lain. Tidak mungkin suatu pekerjaan yang mampu dihadapi sendiri. Mendelegasikan tugas kepada orang lain tidak hanya membantu pekerjaan kita ya, tapi juga untuk mempercepat
selesainya suatu tugas yang kita kerjakan. Kemudian tetapkan tujuan yang kuat. Adapun visi dan misi yang tidak akan pernah kita capai kalau kita tidak menetapkan dan menguatkan tujuan tersebut. Kemudian merumuskan rencana yang tepat dan menetapkan tolak ukur yang realitas akan memberi jalan untuk memandu proses bisnis dari waktu ke waktu. Setelah mencapai tujuan tertentu, tetapkanlah tujuan lain ya. Kita menetapkan tujuan yang lainnya. Ketika berhasil terhadap tujuan tertentu, sebuah tim akan memiliki rasa kebanggaan tersendiri. Kemajuan tim mencapai tujuan juga akan membawa tim lebih tangguh dan mencapai tujuan lain yang lebih besar lagi. Kemudian pahami kekuatan dan cara penggunaannya. Setiap individu dilahirkan memiliki keunikan dan kekuatan yang berbeda-beda. Kekuatan para setiap individu akan bermanfaat besar ketika dimanfaatkan dengan cara yang baik. Salah satu cara terbaik untuk melakukan adalah benar-benar menguji kekuatan dan kelemahan. Kemudian lanjut, kita mesti berani mengakui kesalahan dan terus melangkah maju ke depan. Semua manusia itu pasti punya pernah membuat kesalahan, dan mengakui kesalahan yang bergerak maju untuk memperbaikinya adalah cara efektif untuk memperbaiki diri ya. Kesalahan yang ada dapat menjadi pembelajaran untuk tidak jatuh ke lubang yang sama. Proses arah tim akan semakin terarah karena sudah memahami titik mana yang akan membawa tim dalam kegagalan. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.